Halo pemirsa USM TV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Pandu Chandra, tentunya mendampingi Anda dalam acara Kampuspedia. Dan spesial di kesempatan kali ini Kampuspedia hadir tentunya membawa narasumber yang pastinya keren-keren sekali. Dan sudah bersama-sama dengan Pandu di kesempatan kali ini ada bapak-bapak perwakilan dari Dispermasdes atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan ini sudah bersama-sama dengan Pandu, ini ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, Bapak Yanuar Fatoni. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Pandu. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya suasananya lagi seneng atau grogi? Ya, campur-campur ini Mas Pandu. Campur-campur. Iya. Oke, baik. Nah, ini dan di sebelahnya ada Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, ada Bapak Danu Wicaksono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Pandu. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah Mas Pandu. Alhamdulillah. Oke, baik. Dan ini meskipun suasana agak tegang gitu ya, ini mungkin di kesempatan kali ini terlihat ini suasana kita di pagi hari ini akan ngobrolin satu topik yang kayaknya lagi deket banget, karena pasalnya berdasarkan Pandu yang dapatkan datanya gitu ya, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global, terlebih waktu masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, di mana UMKM ini jadi tulang punggung perekonomian dunia. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini adalah satu pondasi perekonomian nasional. Untuk itu kita akan bahas implementasinya, karena di Kabupaten Kendal sendiri ada satu hal yang baru, di mana ini ada Perum Simpedes, di mana kepanjangannya itu adalah Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Wah, ini kan pasti penasaran banget nih pemirsa USM TV, karena ini adalah sistem baru yang baru aja di trial gitu ya, pilot project di 6 desa, dan rencana pada awal tahun depan, di awal tahun 2024 akan segera dirilis. Tapi untuk itu Pandu ingin bertanya dulu nih, pertama kepada Pak Yanuar. Wah, nah ini Pak, ini kan pasti ada latar belakang di balik adanya aplikasi atau sistem ini. Sebenarnya apa sih yang dijumpai di lapangan kok akhirnya pemerintah Kabupaten Kendal membuat hal ini? Ya, jadi gini Mas Pandu, kita berangkat dari visi misi Bupati Kendal, ya, Bapak Diko M. Ganinduto, di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai dengan 2026. Ini visi misi dari Bupati Kendal adalah terwujudnya Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. Nah, ini adalah visi misi dari pemerintah Kabupaten Kendal yang kemudian ada 4 pilar pembangunan di situ. Yang pertama adalah industri, kemudian yang kedua adalah UMKM, kemudian yang ketiga adalah pariwisata, dan yang keempat adalah pembangunan sumber daya manusia atau generasi 4.0. Ini adalah 4 pilar pembangunan yang selama ini menjadi ujung tombak daripada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal. Dan kemudian juga Bapak Bupati sering, ketika kita ada acara formal, beliau memberikan sambutan, kemudian juga memberikan pengarahan kepada kami di acara-acara kedinasan. Beliau selalu menyampaikan bahwa kita selaku pegawai negeri ini jangan bekerja yang biasa-biasa saja. Pengennya beliau kita itu bekerja yang di luar dari kebiasaan, out of the box, ini yang beliau inginkan. Kemudian juga beliau sering menyampaikan bahwa untuk menuju ke sana ini ada 3 hal yang diperlukan. Yang pertama yaitu inovatif, kemudian yang kedua adalah kolaboratif, dan kemudian yang ketiga adalah adaptif. Nah, berangkat dari situ, latar belakang apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, apa yang menjadi visi misi beliau, ini yang kemudian kita coba membuat sebuah terobosan, sebuah ide, gagasan, bagaimana kita bisa memberdayakan pelaku usaha mikro, tentunya salah satu pilar pembangunan tadi UMKM, yang kita kolaborasikan dengan sistem informasi yang ini nanti akan kita buat, yaitu Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa Desa, atau kita singkat Simpedes gitu. Jadi program kita nanti namanya adalah Perum Simpedes, pemberdayaan usaha mikro melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa Desa.
Nah, dengan adanya Perum Simpedes ini tentunya kita juga melihat apa sih yang menjadi permasalahan saat ini di masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang ada di wilayah pedesaan khususnya. Selama ini yang menjadi permasalahan bagi mereka adalah terkait dengan bagaimana sistem pemasaran, marketing yang selama ini dari teman-teman pelaku usaha berjualan hanya di lapak-lapak atau di kios-kios yang mereka kelola mungkin hanya di wilayah dekat-dekat mereka saja. Artinya untuk marketing, untuk pengembangan usahanya selama ini belum menggunakan sebuah sistem digital yang mungkin sekarang sudah banyak startup yang sudah mulai tumbuh di wilayah kita, mungkin di Kabupaten Kendal pada khususnya. Nah, ini belum banyak ditangkap oleh pelaku usaha mikro yang ada di desa. Lah, melalui Perum Simpedes inilah nantinya kita mencoba untuk mengangkat potensi-potensi usaha lokal yang ada di pedesaan ini supaya nantinya mereka bisa berkembang tentunya dengan aplikasi sistem informasi pengadaan barang jasa desa ini tadi. Ya. Wah, ini kan tujuannya mulia sekali, jadi jembatan nih buat UMKM yang ada di Kabupaten Kendal ini untuk level up gitu lah ya istilahnya. Nah, terlebih dengan kondisi yang hampir sama kayak Semarang, Kendal ini terbagi dalam dua bagian gitu ya, yang dekat laut ada, yang di atas gunung juga ada gitu. Nah, otomatis kan banyak hal-hal yang dialami atau mungkin dalam masa tesnya ini banyak yang masih dijumpai kendalanya. Nah, untuk itu Pandu pengen tanya nih ke Pak Danu nih, sebenarnya implementasi terkait dengan penerapan sistem aplikasi ini di lapangan seperti apa Pak? Apakah udah ada dijumpai? Bagaimana masyarakat responnya gitu? Oh ya. Gini Mas Pandu, jadi ini kan sebenarnya bukan hal baru sih. Ketika digitalisasi dalam perdagangan kita banyak menemui marketplace gitu. Kalau di marketplace kembali lagi ke orangnya, kalau memang mereka mampu mengembangkan, saya kira juga tanpa harus dipaksa pun sebenarnya sudah jalan. Tetapi kendala yang terjadi di tempat kita kan kadang ya sudah Pak, begini saja sudah laku kok Pak. Nah, hal-hal ini yang kita dorong agar ya lakunya jangan hanya segitu-segitu aja. Memang beberapa kondisi wilayah terkait dengan akses terhadap jaringan internet terutama untuk internet yang di pelosok-pelosok itu kan kebanyakan masih menggunakan seluler. Jadi untuk jaringan terestrial yang langganan dengan fiber optik itu masih sangat jarang kita temui kalau di daerah atas. Kalaupun mereka ada, paling juga dengan jaringan wireless nembak yang mungkin kualitasnya ya begitu mendung sedikit sudah lah ikut mendung juga. Mendung semua ya. Okay. Jadi sarana-sarana itu memang menjadi mungkin saat ini menjadi salah satu hal yang menjadi fokus kita bagaimana nantinya untuk bisa mereka tercover semua atas jaringan. Jaringan seluler pun kami kira ada beberapa yang terutama daerah yang di kaki gunung, Purwosari, Bringinsari itu di kalau tempat kami itu kan. Itu juga ya sinyal kadang ada kadang tidak. Kalau misalkan kok warga sana sempat menggunakan komunikasi WA misalkan atau dengan media internet, berarti dipastikan mereka sedang tidak di rumah. Ciri-cirinya gampang gitu ya Pak? Karena di rumahnya tidak ada ya belum semuanya lah, belum semua tercover. Ini mungkin yang menjadi tantangan kami ke depan bagaimana untuk akses ini juga bisa terselesaikan. Oke, wah ini kan ada tantangannya. Tapi kita akan ulik lebih dalam dari statement dua narasumber kita di kesempatan kali ini. Untuk itu nih, pemirsa WSM TV yang ada dimanapun, ini ikutin terus obrolan kita pada kesempatan kali ini yang luar biasa, ngebahas tentang pemberdayaan usaha mikro melalui sistem informasi pengadaan barang atau jasa di desa, terkhusus di Kabupaten Kendal. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampuspedia. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Kota Semarang.
Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi, membangun negeri. Baik pemirsa USM TV dimanapun berada, masih bersama dengan Pandu Chandra tentunya menemani Anda di Kampus Pedia bersama dengan dua narasumber yang pastinya luar biasa. Ini ada Pak Yanuar dan juga Pak Danu nih di kesempatan kali ini. Nah, tadi kan sudah sedikit dijelaskan bahwa aplikasi yang
diusung oleh pemerintah Kabupaten Kendal ini bertujuan untuk scale up UMKM yang ada di Kabupaten Kendal biar nggak segitu-gitu aja, langsung bisa level up ke jenjang yang selanjutnya. Nah, untuk itu kita mau tanyakan sebenarnya manfaat apa yang diterima oleh masyarakat yang tergabung nantinya dalam sistem ini, Pak? Monggo Pak Yanwar. Ya, terima kasih Mas Pandu. Jadi terkait dengan manfaat apa sih yang didapat dari adanya Perum Simpedes, secara garis besar manfaatnya itu ada dua. Manfaat bagi pemerintah desa itu sendiri, kemudian juga manfaat bagi warga masyarakat khususnya di pelaku usaha yang masih berskala mikro. Manfaat bagi pemerintah desa, kita tahu bahwa beberapa kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan di desa, pertanggungjawaban dan lain sebagainya, ini jangan sampai kertas bertumpuk-tumpuk, cukup satu lembar aja itu selesai. Itu harapan dari beliau Bapak Presiden. Tetapi dalam kenyataannya, dalam realitanya, ini masih banyak kegiatan-kegiatan di pemerintah desa yang di situ memang memerlukan pertanggungjawaban yang sedemikian banyak, kertas masih banyak bertumpuk dan lain sebagainya. Nah, artinya dari amanat dari Bapak Presiden ini tentunya kami juga mengharapkan bagaimana di desa ini, khususnya di pemerintah desa, untuk bisa menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif, efisien, kemudian akuntabel, itu yang paling penting, juga transparan. Nah, ini yang menjadi tujuan dari kami, yang kemudian melalui aplikasi ini tentunya Simpedes itu tadi, sistem informasi pengadaan barang jasa desa, di situ kita akan lebih menyederhanakan lagi terkait dengan proses pengadministrasian yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga di situ aplikasi ini nanti di dalamnya tampilannya kita sudah menyederhanakan itu, kita sudah membuat sebuah template ya, yang di situ ada format-format yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa. Nanti tidak perlu perangkat desa itu harus menyusun, membuat format baru, kemudian harus mengetik ulang kata-katanya, kalimatnya, semuanya sudah terformat di dalamnya, sehingga tinggal input aja nama desanya, nama kepala desanya, nama tim pelaksana kegiatannya, atau mungkin jenis kegiatannya, atau mungkin nilai pengadaannya. Nah, itu nanti sudah menjadi satu format yang utuh. Itu yang manfaat yang pertama bagi pemerintah desa. Kemudian yang manfaat kedua tentunya bagi pelaku usaha mikro di pedesaan. Di sini tentunya dengan Simpedes itu nanti akan kita integrasikan dengan Lokapasar. Yang Lokapasar ini harapan kami nanti bisa mengakomodir, bisa menampung semua pelaku usaha yang ada di tingkat desa. Jadi baik itu industri rumahan, kemudian perusahaan-perusahaan yang skalanya masih mikro itu tadi dengan modal yang belum besar, silakan nanti bergabung di dalam Lokapasar. Tetapi dengan ketentuan di sini juga kami membuat sebuah kebijakan bahwa di desa setempat nanti untuk proses belanja pengadaan barang jasa tentunya harus dengan pelaku usaha mikro yang ada diprioritaskan di desa setempat, sehingga pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro, kemudian mengangkat peran mereka, ini juga keterlibatan mereka di dalam proses pengadaan barang jasa di desa ini benar-benar nantinya bisa terwujud. Oke, berarti dari desa untuk desa tersebut. Dari desa untuk desa, ya. Oke. Nah, sejauh ini Pak, tadi kan Pak sempat menyebutkan bahwa ada pilot project di 6 desa. Iya. Ada nggak Pak cerita dari masyarakatnya? Wah, ini Pak ada kendala ini, atau wah saya suka sekali dengan aplikasi ini. Ya. Kalau dari teman-teman khususnya di jajaran pemerintah desa, mereka menyambut baik dengan adanya aplikasi Simpedes ini, karena tentunya ini akan lebih mempermudah kinerja mereka, mempermudah dalam artian proses administrasinya, mempercepat waktunya juga ya. Kemudian untuk pelaku usaha mikro tentunya mereka juga tidak perlu berjualan lagi, mungkin yang tadinya gerobak keliling mereka cukup
di rumah dengan memasarkan itu melalui loka pasar ini tadi, pembeli yang akan datang ke mereka ya. Ini sambutan-sambutan dari masyarakat seperti itu. Oke, berarti sistemnya hampir sama kayak e-commerce yang ada gitu ya Pak sekarang? Iya, hampir mirip seperti itu, tetapi di sini ada sedikit kita sifatnya memaksa mereka gitu. Memaksa dalam apa nih Pak? Memaksa dalam hal yang positif. Oke. Iya. Nah, ini kan terkait dengan kebijakan yang luar biasa menurut Pandu, karena ini seperti satu pintu di mana pemerintah desa ini bisa mengakomodir juga apa yang dibutuhkan lewat UMKM yang ada di desa tersebut juga gitu ya. Ini mungkin ada strategi yang perlu dilakukan gitu ya untuk memaksimalkan supaya implementasi itu berjalan dengan sesuai gitu harapan dari pemerintah. Iya. Tentunya kita memiliki 3 strategi di sini. Yang pertama adalah regulasi. Ya, jadi tentunya semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan ini kita pasti ada sebuah pengaturan regulasi. Kita membuat sebuah peraturan bupati ini. Rancangan kemarin sudah kita susun, draftnya sudah kita buat. Insya Allah ini sudah 90%. Nah, nanti di dalam sebuah regulasi itu tentunya kita mengatur bagaimana tata cara pengadaan barang jasa di desa secara elektronik itu tadi melalui Simpedes, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Danu tadi betul bahwa di desa ini ternyata juga masih muncul banyak masalah, banyak kendala, terutama untuk area blank spot. Area blank spot ini masih banyak di Kabupaten Kendal, jadi masih banyak tempat-tempat di Kabupaten Kendal khususnya di wilayah pedesaan yang belum terjangkau oleh jaringan internet. Ini tentunya masih menjadi masalah utama. Nah, di dalam pengaturan regulasi ini tentunya juga yang pertama kita harapkan aplikasi ini mengikat bagi semua desa, tetapi juga nanti kita ada pengaturan khususnya bagi desa-desa yang masih belum terjangkau oleh jaringan internet. Artinya kita juga tidak akan memaksa mereka untuk menggunakan aplikasi sampai dengan nantinya mereka terjangkau oleh jaringan internet. Ini tentunya juga perlu kita koordinasikan juga dengan instansi-instansi yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, bagaimana supaya nanti di area atau di wilayah pedesaan itu untuk yang blank spot ini bisa teratasi. Itu strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua tentunya dengan menyempurnakan aplikasi, tentunya dengan piloting project ini di 6 desa kita juga akan melihat apa sih yang menjadi kekurangan di dalam aplikasi ini nantinya ya. Kemudian strategi yang ketiga adalah bagaimana peningkatan kapasitas. Nah, ini yang paling penting justru di sini. Jangan sampai nanti program ini berjalan tetapi sumber daya manusianya belum siap. Nah, ini yang nantinya juga akan menggambar daripada suksesnya program ini. Ya, tentunya peningkatan kapasitas, pelatihan-pelatihan, pendampingan ini juga nanti akan kita lakukan juga ke depannya. Wah, menarik sekali. Nah, ini ternyata banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi juga di Kabupaten Kendal. Tapi untuk itu, Pandu, sebelum kita jeda gitu ya, mungkin ada dari Pak Danu terkait dengan kondisi waktu ke lapangan survei. Gimana sih cerita masyarakat Pak terkait hal ini? Apa yang dikeluhkan sampai akhirnya membuat pemerintah ini oke, ready nih kita buat nih? Iya. Jadi yang kita intervensi di sini kan bukan hanya pemerintah desa ya Mas Banu. Jadi bagaimana juga biar masyarakat itu bisa terbuka dan bisa berperan aktif, mereka yang aktif ya. Tapi kembali lagi ketika kita bilang teknologi, walaupun ya sekarang kan industri 4.0 Pak ya, tapi kenyataan di masyarakat kita kan masih banyak yang generasi-generasi yang terutama ya, apalagi yang di desa. Pak ora mudeng. Makanya tadi yang disampaikan Pak Kadinas ya, itu yang menjadi strategi memang yang intervensi yang perlu kita lakukan ya, memang SDM paling dominan di sini. Kalau untuk SDM pemerintah desa sifatnya kan pemerintah bisa memfasilitasi dan bisa mendorong, memberikan substansi-substansi yang itu sifatnya ya agak memaksa ya. Tapi kan memaksa dalam hal baik tadi. Tapi untuk masyarakat ini kan pasti dengan pola yang berbeda. Oke, berarti diharapkan ini bisa segera berjalan biar implementasinya juga manfaat bagi masyarakat gitu ya. Betul sekali. Nah, ini kita akan ulik lebih dalam karena tadi Pandu tertarik dengan beberapa statementnya. Nah, ini bagi pemirsa WSM TV pasti penasaran, apalagi sih yang akan kita obrolin?
buat yang penasaran gitu kan gimana sistem teknisnya, nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara. Untuk jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampuspedia. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi membangun negeri.
Baik pemirsa USM TV dimanapun berada, masih bersama dengan Pandu Chandra serta dua narasumber kita yang luar biasa. Tadi Pandu sempat ulik sedikit tentang aplikasi ini yang begitu sistematis dan ternyata baru mau diketahui ini adalah aplikasi yang terintegrasi. Nah, integrasi seperti apa? Nah, akan saya tanyakan ke Pak Danu. Sebenarnya integrasi yang dibentuk ini seperti apa sih Pak? Kok bisa dari satu aplikasi loncat satu aplikasi ke aplikasi yang lain gitu? Ya Mas Pandu, jadi untuk mempermudah konsistensi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kan kita juga menggabungkan dari beberapa sistem yang ada. Jadi sistem pengadaan barang jasa di desa atau Simpedes ini kita ambil data yang dari sistem keuangan desa, di mana sistem keuangan desa itu di situ ada anggaran pendapatan dan belanja desa yang harus dilaksanakan, dan di situ terdapat paket-paket pengadaan yang harus dilaksanakan. Paket-paket ini terbaca di Simpedes. Kemudian dari paket-paket pengadaan ini menurut kriterianya nanti akan terpilah menjadi yang swaklola. Swaklola ini berarti nanti akan melibatkan masyarakat dalam pembangunannya. Gotong royong itu akan ada di sana, swadaya ada di sana. Atau yang dilaksanakan secara penyedia. Secara penyedia itu ada 3. Yang pembelian langsung, permintaan penawaran, dan lelang. Nah, untuk yang pembelian langsung dari permintaan penawaran ini kami tidak mengembangkan sistem yang tersendiri, tapi kami kerjasama dengan marketplace yang sudah ada. Jadi ketika penyedia-penyedia ini dalam marketplace, pasti marketplace sudah melakukan kurasi terhadap penyedia. Oh, ini penyediaannya valid tidak? Apa produk-produknya yang ada di situ? Bagaimana kewajiban perpajakannya? Selain itu, ketika kami menggunakan marketplace yang sudah ada, berarti ketika penyedia itu masuk bukan hanya sebagai dibeli oleh desa saja, tetapi bisa jadi mereka punya kesempatan untuk dibeli oleh pihak lain kan gitu. Dibeli untuk pihak lain, dibeli mungkin pemerintah daerah juga bisa membeli dengan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Karena sekarang dari kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah juga ada namanya toko daring kan gitu. Jadi harapan kami ketika marketplace ini kita gandeng yang sudah ada, tidak mengembangkan sendiri, peluang pelaku usaha yang masuk dalam marketplace bukan hanya konsumennya, bukan hanya desa, tetapi lebih luas daripada itu. Dan kemudian untuk yang spesifik yang tidak dengan marketplace, memang untuk kegiatan-kegiatan yang secara lelang, itu memang kita fasilitasi sendiri. Karena sampai sekarang marketplace yang memfasilitasi bagaimana mekanisme lelang belum ada yang tersedia. Jadi kami harus mencukupi memfasilitasi itu sendiri. Jadi dari Perum Simpedes ini sebenarnya ada minimal tiga aplikasi yang kita sambungkan. Jadi sistem keuangan desa, pengadaan barang jasanya, dan marketplace-nya yang nanti itu menjadi lokapasar, menjadi tempat sarana berkumpulnya para penjual di sana yang nantinya akan dibeli oleh pemerintah desa. Dan sebenarnya di pemerintah desa tadi yang disampaikan Pak Yanuar ada spesifik, yaitu mengutamakan pada pelaku usaha di desa setempat. Kita buat integrasi biar lebih efektif, lebih mudah. Satu penyedia bisa terhubung ke banyak. Jadi dalam satu proses itu sudah terhubung semua. Kita tidak mengulang pekerjaan yang sama gitu. Proses itu sudah terhubung, proses itu tuh sudah tersambung semuanya, sudah berurutan. Oke, memperbesar peluang UMKM nih. Tadi Pandu yang dapat nih, notice banget. Soalnya tadi dimudahkan sekali kan dari pemerintah desanya mudah untuk cari, dan dari UMKM-nya sendiri bisa jadi 2 pintu, untuk masyarakat biasa bisa akses, atau untuk pemerintah desa bisa akses. Nah, ini dalam penerapannya itu ada berapa UMKM yang sekarang lagi dipiloting, Pak? Sekarang yang kami piloting itu kan ada 6 desa. Dari 6 desa itu kami minta kemarin untuk tiap desa menyediakan tiga penyedia yang ada di desa. Dari 3 penyedia yang ada di desa ini di waktu yang lalu sudah kami dampingi bersama dengan, jadi kami juga mendampinginya tidak sendiri, bersama dengan bagian pengadaan barang jasa di pemerintah daerah, UKPBJ-nya Kabupaten Kendal. Jadi mereka sudah mendaftar dalam lokapasar yang akan kita gunakan, yang sudah bekerja sama dengan kami.
Nah, ini beberapa sudah ada yang memasukkan apa ya, produknya, dan produk ini tidak selalu berupa barang tapi juga bisa berupa jasa. Jadi ada UMKM yang menyediakan ATK juga ada, yang menyediakan aplikasi juga ada, yang menyediakan bahan bangunan juga ada, yang ini beberapa yang ada di kami yang sudah menjadi pilot project, beberapa sudah masuk. Akan tetapi juga ya tadi ya kami sampaikan kembali ke manusianya, ada yang masih bingung juga ini bagaimana. Nah, memang ya itu salah satu tantangan kami ya, bagaimana memahamkan mereka semua gitu. Kemudian dari pemerintah desa juga sudah ada 6 yang melakukan piloting. Ketika melakukan piloting, mereka juga responnya positif. Dan sebenarnya dari regulasi yang ada, kalau kita bilang pemerintah kok biasanya kan tidak jauh dengan regulasi, tidak jauh dengan aturan. Ketika dengan ada sistem ini, mereka merasa lebih mudah kan begitu. Oh, pembelian langsung berarti yang perlu dipersiapkan ini. Oke, langsung aja. Kalau ini sudah persiapan sudah oke, tinggal pelaksanaannya, klik langsung masuk ke lokal pasar. Tinggal order aja kan barang yang akan dibeli, klik tinggal bayar. Ya, jadi dari yang bahasa kita klik itu kan menyederhanakan proses daripada sebelumnya harus membuat surat pesanan, harus membuat berita acara serah terima. Jadi mereka lebih ya udahlah, ketika ini diklik ternyata itu sudah ada, bukti pembelian sudah ada, tidak perlu datang Pak saya minta kwitansi, ini itu kan sudah berkurang. Sudah jadul gitu Pak saya. Kayaknya biasanya setahu saya dulu itu tiap kali pengadaan apa ini surat yang ditandakan banyak sekali. Oke, berarti menyederhanakan proses itu ya. Oke. Bukan berarti menghilangkan proses itu. Proses itu tetap ada, dokumen itu tetap ada, tetapi akan kita sederhanakan. Karena kita mau tidak mau harus mengikuti aturan itu kan. Dan itu lebih dijamin akuntabilitasnya ya. Karena kan nggak bisa kalau mau di tracking dari perencanaan, dari keuangan, dari pengadaan sampai siapa nanti dibeli pun sudah, karena ini terintegrasi sudah oke. Bebas jadi campur tangan ini kan biasanya yang ditakutkan kalau masih manual semua kan kayak gitu ya. Oke, nah kali ini Pak Yanuar, sebenarnya bagaimana peran pemerintah desa, kabupaten, provinsi atau bahkan nasional dalam mewujudkan kesinambungan ini, mulai dari desa naik gitu. Ya, Fadil. Jadi untuk kami sendiri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, kebetulan kami selaku leading sektor untuk setiap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah desa. Di sini kami juga tidak mungkin akan bekerja sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Danu, kami juga menggandeng beberapa instansi perangkat daerah yang lain. Contohnya misalnya Dinas Komunikasi dan Informatika, ini juga kita gandeng. Kemudian ada juga dari bagian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kendal, ini juga kita gandeng tentunya. Kemudian kita juga menggandeng di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di PMPTSP, karena jangan sampai nanti ketika kebijakan ini berjalan dengan persyaratan yang kita sederhanakan, ini nanti artinya tidak diketahui oleh perangkat daerah yang lain. Misalnya dalam perizinan mereka masih tetap menerapkan persyaratannya ini, padahal di dalam Perum Simpedes ini kita sudah menyederhanakan persyaratan khususnya untuk pelaku usaha mikro. Itu hanya cukup dengan memiliki KTP, memiliki NPWP dan surat pernyataan kebenaran usaha yang disahkan oleh kepala desa. Hanya 3 syarat itu mereka bisa bergabung dalam loka pasar. Nah, artinya beberapa perangkat daerah juga kita gandeng, juga Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal ini juga kita ajak komunikasi. Jadi kita dalam hal ini tentunya tidak bergerak sendiri, kita juga berkolaborasi juga dengan instansi-instansi yang lain. Nah, justru di sini kalau memang ini nanti bisa terwujud, bisa sukses, ya saya mohon doanya Mas Pandu. Kalau ini memang terwujud, bisa sukses, bisa jalan, kemungkinan malah ini nanti akan menjadi percontohan untuk
pemerintah daerah di kabupaten yang lain, bisa jadi nanti di provinsi atau bahkan mungkin di tingkat nasional. Karena ini baru pertama kali. Iya. Berarti ini pilot project pertama senasional, se-Indonesia Raya. Ini baru ada di Kendal. Buat pemirsa USM TV yang mungkin desanya jadi salah satu tempat percontohannya, boleh nih langsung aja dikepoin. Karena Loka Pasar ini tadi Pandu dengerin menarik juga, dimana ini kayak e-commerce yang selama ini kita gunakan, toko oranye, toko hijau, cuman ini lokal dari desa untuk desa itu sendiri. Nah, kita bisa support perekonomian di daerah kita lewat aplikasi-aplikasi semacam ini. Nah, kita nggak kerasa ternyata sampai di segmen akhir, dan nanti Pandu masih akan kembali di segmen akhir di Kampuspedia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di USM TV. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah, buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster favoritism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams
and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Baik pemirsa USM TV, kembali bersama dengan Padu Chandra tentunya masih dalam program Kampuspedia, di mana pada kesempatan kali ini spesial sekali bahasanya itu terkait dengan teknologi-teknologi yang memajukan desa yang ada di Kabupaten Kendal khususnya. Tadi udah kita ikutin, ternyata banyak banget hal-hal yang bisa kita dapat, mulai dari penyederhanaan sistem dan juga konektivitas antara satu aplikasi ke aplikasi lain yang mempermudah pemerintah desa dalam bertransaksi, juga membuka peluang bagi UMKM yang ada di desa support nih tentang pembangunan desanya masing-masing. Nah ini kan jadi satu hal yang menarik sekali untuk di highlight, dan tadi juga sempat gitu ya off the record, wah ternyata pandangannya ke depan keren banget. Nah nanti itu akan menyusul di episode-episode selanjutnya. Nah tapi kali ini Waduh penasaran Pak terkait dengan pandangan atau tanggapan harapan dari aplikasi ini hadir gitu, mungkin Pak Ian Pak. Ya, kalau harapan dari kami khususnya di pemerintah Kabupaten Kendal, tentunya dengan adanya program Provinsi Perdes ini, pemberdayaan usaha mikro melalui sistem informasi pengadaan barang jasa di desa, harapan kami ke depan tentunya pemerintah desa lebih lebih kreatif lagi, kemudian lebih memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, karena yang jelas program yang kita buat ini sebenarnya hanya merupakan satu sisi yang kecil saja, satu sisi kecil untuk mengembangkan kemajuan-kemajuan desa yang lain. Oleh karena itu ini kita pancing dengan adanya sebuah sistem seperti ini. Nah nanti kedepannya dengan adanya sistem-sistem ini tentunya dari pemerintah desa bisa mengembangkan lagi, bisa lebih kreatif lagi. Yang pasti kita harapannya untuk kemajuan desa dan kemandirian desa. Oke, kemandirian desa itu jadi kuncinya. Iya. Mungkin Pak Danu, ini secara teknisnya ada mungkin harapan dari masyarakat atau mungkin biar belajar lagi atau Ya kalau tentu saja masyarakat kembali lagi ketika kita bilang pelaku usaha mikro itu ya tentunya ya bagaimana biar yang dia dapatkan itu kan bertambah kan gitu. Jadi kalau secara teknis memang pendampingan itu sangat perlu kita lakukan. Jadi kalau strategi di pendampingan yang dalam tahapan kecil yang sekarang piloting ini, kami juga tidak bergerak sendiri di Spermas. Kami melibatkan kepada kecamatan dan Lokapasar yang sudah bergabung dengan kami. Jadi Lokapasar itu juga siap memberikan pendampingan, memberikan pelatihan juga siap. Sedangkan untuk yang di Kabupaten Kendal ini kan sebenarnya juga ada yang di pengadaan barang jasa pemerintah, itu juga mengarah pada usaha mikro. Jadi kami selaraskan usaha mikro yang nantinya akan bergabung dalam Lokapasar itu bisa digunakan oleh desa dan juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi tinggal tentunya bukan hanya pendampingan teknologi ya, bagaimana tentang pendampingan usahanya itu juga perlu. Bagaimana entrepreneur yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha itu menjadi hal penting. Jadi kembali lagi bukan hanya soal teknologi, bukan hanya soal mampu menggunakan alat apa tidak, tapi jauh lebih
besar daripada itu. Jadi kami pun pasti akan melibatkan untuk stakeholder yang lain. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya masuk ke teknisnya sebenarnya. Ini mungkin buat yang ada di rumah pemirsa Wasam TV, mungkin buat masyarakat Kendal yang pengen, wah ini kayaknya menarik nih, peluang baru nih, memperbesar cuan gitu kan. Nah, ini gimana sih Pak caranya gabung ke dalam sistem ini atau mungkin buat yang mau ngiklan di lokal pasar gitu. Oke. Jadi untuk para pelaku usaha, bagaimana biar pemerintah desa itu juga bisa membeli kepada pelaku usaha tersebut dengan program ini, maka pelaku usaha harus mendaftar dalam loka pasar. Iya, loka pasar. Sebenarnya loka pasar kan banyak ya di Indonesia, ada toko oren, toko hijau dan sebagainya. Silahkan mendaftar di loka pasar tersebut kan gitu. Untuk loka pasar yang kerjasama dengan kami sementara ini baru MBIS Market kan gitu. Jadi MBIS Market yang sudah bekerja sama dengan kami, yang sudah memberikan bagaimana integrasi aplikasi dengan kami. Jadi mendaftar di sana, persyaratannya tadi yang sampaikan Pak Kadinas, KTP, NPWP, dan surat keterangan berusaha yang ditandatangani oleh kepala desa setempat di mana lokasi usaha para pelaku usaha itu. Jadi hanya 3 ini. Kemudian nanti dari mendaftar ini mereka memasukkan produknya. Nah, ketika sudah memasukkan produknya, tinggal pemerintah desanya saja kan yang membeli. Nah, bagaimana pemerintah desa bisa membeli? Kami kira juga tidak salah ketika para pelaku usaha juga memberikan informasi penawaran kepada desa. Harga bersaing kan di situ. Ya. Bersaing karena sudah loka pasar. Kami tidak batasi pada loka pasar yang kami kembangkan sendiri, tapi itu loka pasar yang umum. Silahkan bersaing. Kan begitu. Ini luar biasa, menarik. Ini kayaknya habis ini pindah ke Kendal ya. Oke, nah ini terakhir nih Pak, terkait dengan mungkin ada closing statement dari Pak Kadinas dengan adanya sosialisasi seperti ini atau mungkin respon dari masyarakat gitu. Ya, jadi besar harapan dari kami dengan adanya Perum Simpedes ini nantinya pelaku-pelaku usaha mikro itu tidak hanya bergerak usahanya itu di wilayah yang di desanya saja gitu, tetapi mereka bisa mengembangkan usahanya keluar dari desa itu. Nah, tentunya dengan Perum Simpedes dengan disediakan loka pasar. Ini loka pasar kan tidak hanya terbatas pada satu area tertentu. Ini bahkan cakupan skalanya sudah nasional. Nah, ketika mereka memang bisa menampilkan produknya, kemudian bisa mempengaruhi masyarakat bahwa produknya itu benar-benar nantinya bisa bersaing, tentunya juga akan diminati oleh banyak orang. Nah, ini harapan kami, karena tadi awal ketika saya sampaikan bahwa kendala yang paling utama adalah terkait dengan pemasaran. Ini yang paling utama, karena warga masyarakat sekarang masih belum memanfaatkan adanya teknologi untuk mengembangkan usaha. Nah, ini kita coba untuk membuka pemikiran dari masyarakat bahwa untuk meningkatkan usaha, manfaatkan teknologi yang ada. Luar biasa, ini harus dimanfaatkan, jangan sampai disia-siakan, mubazir toh. Harusnya kita dapat cuan banyak, tapi karena kita nggak melek teknologi, akhirnya malah segitu-segitu aja hasilnya gitu ya. Tadi diharapkan bisa untuk masyarakat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang telah digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal ini demi support UMKM lokalnya bisa naik kelas lebih lagi. Nah, 3 kata nih Pak, terakhir seperti biasa kalau Pandu closing itu pasti ada 3 kata untuk UMKM atau desa di Kendal. Ya, semangat, kreatif, mandiri. Semangat, kreatif, mandiri. Pak Danu mungkin ada? Idem sama. Semangat, kreatif, mandiri. Ini jadi salah satu hal yang bisa dikobarkan lebih lagi untuk UMKM yang ada di Kendal, untuk pemerintahan desa yang ada di Kendal, tentunya untuk level up lebih lagi. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Pak. Terima kasih udah berkenan berbagi cerita bersama dengan Pak Dudi di episode kali ini, dan tentunya bagi pemirsa Wasam TV dimanapun berada, saksikan terus tayangan kami yang lain karena pastinya akan menginspirasi
motivasi dan akan memberikan insight-insight baru. Untuk itu, jangan kemana-mana, saksikan terus episode dari Kampuspedia selanjutnya. Tetap bersama kami di USM TV. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.